Oke. Jadi inilah ya permasalahan di Indonesia, di mana kita kemarin sebelum ada badai Covid ya, sebelum ada badai Covid maka uh, pemerintah mencanangkan untuk halo halo yang menyimak kuliah boleh tolong di mute ya supaya tidak mengganggu yang lain. Ya, jadi sudah ditetapkan bahwa ada paradigma hidup sehat atau promosi hidup sehat dan kesejahteraan bagi semua orang dari segala usia, dan tentu yang diperhatikan adalah kesehatan sebagai wawasan pembangunan. Dan termasuk di sini adalah kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, kesehatan anak, dan tentu adalah penanggulangan penyakit menular yang masih sangat tinggi di negara-negara berkembang. Kita lihat di sini, ini angka infeksi HIV, ya, kemudian sipilis, kemudian hepatitis B, di mana angka ini senantiasa mengalami peningkatan. Dan resiko penularan dari ibu ke janin, ya, mother to child transmission itu sekitar untuk HIV adalah 20-45%. Sedangkan untuk sipilis sekitar 69-80% dan hepatitis B sangat tinggi sekali, yaitu sekitar 80%. Padahal sebelumnya pemerintah sudah mencanangkan ya di era tahun 90-an sudah dicanangkan adanya pemberian imunisasi, ya, pemberian imunisasi pada balita, terutama adalah hepatitis B, ya. Tetapi ternyata ya pemberian imunisasi itu tidak menyebabkan menurunnya angka penderita hepatitis, malah kemudian semakin meningkat. Nah, tentu ini ya tidak menjadi harapan kita. Harapan kita adalah tadi ya, prioritas kesehatan sebagai wawasan pembangunan untuk semua, termasuk kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi. Nah, kemudian ini adalah suatu, ini walaupun bukan tahun terkini ya, ini adalah tahun ketika sebelum terjang COVID 2019 ya. Maka guideline daripada WHO menyatakan bahwa harusnya sudah terjadi coverage ya pada saat antenatal paling tidak tercapai angka kecakupan itu 95%. Apa aja itu? Yaitu untuk screening HIV, kemudian tes sipilis, dan tentu jika positif mohon maaf, nanti kalau nggak ikut kuliah nggak apa-apa sih, kan hak kalian untuk nggak ikut kuliah ya. Tapi kalau ikut kuliah tolong didengarkan dengan baik. Tentu dengan treatment pemberian antiretrovirus ya diharapkan maka akan terjadi keadaan penularan mother to child transmission ini menjadi bisa teratasi. Nah, di sini ternyata coverage untuk ANC-nya di Indonesia yang 93% ini tetapi didapatkan testing HIV-nya sangat rendah, ya. Kemudian pemberian ARV-nya juga masih sangat rendah, demikian juga untuk sipilisnya. Ya, kita masih mendapatkan adanya keadaan-keadaan sipilis kongenital. Oleh karena itu, kemudian seperti tadi saya katakan, ini adalah roadmap-nya sebetulnya, sehingga masuk di era di sini ya, eliminasinya sudah terjadi di 2022. Dan sekarang kita di 2025 tentunya harusnya sudah di pemeliharaan. Tetapi kemarin tentunya bencana atau apa namanya itu, pandemi COVID tentu akan menyebabkan hal ini belum terwujud seperti roadmap seperti ini, karena sebagian besar dana kesehatan tentu tersedot ke sana. Nah, targetnya ini sebetulnya di 2022 sudah tereliminasi, sehingga di 2025 ini sudah masuk dalam fase pemeliharaan. Nah, kenapa kemudian kita menyatukan
screening antara HIV, kemudian hepatitis B dan sifilis karena penularannya adalah sama ya. Salah satunya yaitu melalui blood atau darah ya tentu dan juga sexual transmitted. Sehingga di sini ya selain melalui blood dan melalui sexual transmitted, maka mother to child transmission ini sangat mungkin intrauterin melalui aliran uteroplacenta at birth pada saat persalinan ya tentu bisa tertular dan juga postnatal baik melalui ASI ataupun kontak fisiknya. Sehingga di sini perlu sekali kita kemudian menangani kasus ini dengan baik. Artinya apa? Kita mempunyai target untuk tadi sampai di batas eliminasi atau bahkan kalau sudah bagus ya harus sampai di pemeliharaan saja, nggak ada kasus baru yang akan muncul yang kemudian akan menyebabkan kesehatan bagi semua itu tidak tercapai, terutama adalah promosi kesehatan untuk ibu dan bayinya. Nah, bagaimana penanganan HIV pada ibu hamil? Algoritmanya ya sesuai dengan rekomendasi yang ada. Maka yang pertama, kalau bisa, ya ini disebut sebagai pilar dalam kita itu menangani pencegahan transmisi atau penularan dari ibu ke anaknya, ya. Kalau bisa, tentunya adalah wanita-wanita yang berpotensi, gitu ya, untuk reproduksinya masih tinggi, kita berikan pencegahan secara primer. Ya tentu dijaga bagaimana supaya tidak ada seksual bebas, bagaimana pemberian edukasi itu berjalan dengan baik, dengan hubungan seksual yang terlindungi, hubungan seksual yang aman gitu ya, bagi golongan yang memang nanti mempunyai potensi untuk bisa melakukan penularan dari ibu ke bayinya. Nah, kalau pilar yang pertama ini tidak berhasil, tentu bagi wanita-wanita yang sudah berada dalam status HIV positif, walaupun dia belum AIDS ya, maka ada pencegahan kalau tidak penting hamil, ya tidak usah hamil. Sehingga itu memotong suatu transmisi dari ibu ke bayinya. Nah, kalau ternyata yang namanya hamil itu adalah hak asasi ya. Jadi kadang orang sudah terinfeksi HIV, entah itu dari pihak suami atau pihak istrinya, tetapi karena memang kebutuhan punya anak itu adalah suatu hak asasi, maka kadang ya tidak bisa dicegah ya. Kalau kita bilang ngapain sih sudah terinfeksi HIV kok pengen punya anak juga, nah kan resiko melahirkan generasi yang HIV juga itu kadang kita sulit. Ada pasien di rumah sakit yang kebetulan dia itu waktu saya masih pendidikan di Karyadi, dia itu tidak tahu kalau suaminya itu penderita HIV ya. Suaminya sopir, tidak tahu kalau penderita HIV, kemudian menikah, punya anak ya. Akhirnya anaknya juga terinfeksi HIV, dia sendiri juga terinfeksi HIV. Nah, kemudian ketahuannya bagaimana? Suaminya meninggal. Ya, orang HIV itu kan katanya hak asasi, tidak boleh orang lain tahu gitu ya. Jadinya istrinya juga tidak tahu. Kebetulan ini adalah orang yang benar-benar ya pendidikannya masih tidak bisa ya mungkin hanya SMP atau SD gitu ya. Akhirnya suaminya meninggal, terus dia itu di-screening juga, ternyata dia positif, saat itu lagi hamil 7 bulan, pemberian antiretrovirusnya udah ndak nyanda, akhirnya bayinya juga ketularan ya, bayinya meninggal. Ya, jadi suaminya meninggal, bayinya juga meninggal. Nah, terus dia kan hidup sendiri dalam keadaan ini ya, terinfeksi HIV. Masih muda, ya. Terus ada buruh bangunan yang senang sama dia. Akhirnya kan dia menikah juga. Lah menikah kalau sudah dikasih tahu ini istrinya penderita HIV gitu kan, minum antiretrovirusnya secara rutin.
Nah, itu suaminya ya nggak mau tahu, tetap pengennya punya anak dari istrinya. Nah, itu kemudian datang lagi, saya sudah berpraktek di Rumah Sakit Sultan Agung. Nah, ceritanya itu keadaan pilar kedua akhirnya tidak berhasil. Ya, akhirnya masuk ke pilar yang ketiga. Ya, tentu ini adalah bagaimana kita mencegah penularan dari ibu ke bayinya. Kalau dia itu tidak mempunyai ekonomi yang cukup, maka bolehlah diberikan ASI. Tapi kalau mempunyai ekonomi yang cukup, lebih baik ya diberikan sufor. Ya, jangan sampai gini. Kalau lagi pas punya uang beli sufor. Kalau pas lagi nggak punya uang dikasih ASI. Justru keadaan seperti itu menyebabkan flora normal di dalam pencernaan itu lebih mudah untuk terinfeksi virus HIV. Ya, kalau sufor ya sufor terus, kalau ASI terus. Malah seperti itu. Dengan tentu diberikan profilaksis untuk bayinya. Nah, kalau itu juga tidak berhasil ya pencegahan itu, akhirnya ya sama-sama ibu dan bayinya harus juga diberikan support supaya tadi ya lingkungannya kalau memang dia sudah terinfeksi tidak hanya sekedar profilaksis pada ibu-ibu yang HIV positif anaknya mendapat profilaksis tapi juga anaknya harus dilakukan pengobatan. Nah, ini yang harus kita pahami bagaimana kita membuat sebuah pemahaman kepada masyarakat yang mana dengan kesadaran bahwa kalau tidak penting hamil dan kebetulan menderita HIV ya sebetulnya tidak usah hamil gitu ya. Nah ini ya jadi bagaimana semua ibu yang hamil dengan HIV positif harus diberikan terapi antiretrovirus tanpa kecuali ya, tidak usah menunggu jumlah CD4-nya itu berapa. Ya, jumlah viral load-nya itu berapa. Karena apa? Karena kehamilan itu sendiri imunokompromis, artinya menjadi indikasi untuk diberikan antiretrovirus yang kemudian akan dilanjutkan seumur hidupnya. Ini adalah suatu rekomendasi dengan kualitas bukti yang sedang. Dan semua jenis panduan ARV yang ada di Indonesia bisa digunakan untuk ibu hamil. Bahkan ya EFV ya efavirenz yang tadinya itu tidak boleh diberikan pada trimester 1, tapi sejak 2012 maka sudah ada rekomendasi dari WHO aman untuk diberikan pada ibu kehamilan walaupun itu trimester 1. Nah, ini ya. Jadi ilmu selalu berkembang yang tadinya kontraindikasi tapi sekarang sudah boleh diberikan diantaranya adalah regimen efavirenz. Ya, prosedur persalinannya bagaimana? Tadi kan kita tuh ingin supaya tidak ada jumlah penderita HIV yang bertambah. Baik itu transmisi secara vertikal, artinya dari ibu ke janinnya, maupun transmisi secara horizontal antara penderita HIV kepada penolong persalinan, kepada tenaga kesehatan. Nah, maka di sini ya, 2/3 transmisi vertikal infeksi HIV, yaitu populasi ibu yang tidak kenapa Dek tadi, Dek? Koneksinya terputus ya, Dek? Apakah masih bisa dilihat PowerPoint saya? PowerPoint-nya tadi hilang, dokter. Belum terlihat kembali. Oke. Kenapa begitu ya? Hmm.
Sudah kelihatan ya? Sudah, dokter. Ya. Dan ini terjadi pada masa akhir persalinan. Dan ini pun bisa terjadi. Pernah itu juga ya, pekerja seks komersial, rame-rame jam malam diantar bersama teman-temannya. Dia nggak ngaku kalau ternyata dia itu HIV positif. Nah, kita itu zaman dulu, sekitar era tahun 2004-an ya, itu tidak bisa langsung seperti hari ini kita tes langsung ketahuan positif reaktif atau tidak. Itu harus menunggu besoknya. Nah, terus pasien datangnya udah malam, jam 9 atau jam berapa, pasien rencanakan besok akan di SC elektif dengan faktor risiko yang sudah menjurus ke arah HIV, tapi ini belum keluar, ternyata menjelang pagi pasiennya partes secara spontan. Nah itu ya, padahal kita tidak tahu bagaimana kondisi CD4-nya maupun viral load-nya. Oleh karena itu, pada keadaan-keadaan tertentu, maka pelaksanaan SC elektif pada saat umur 38 minggu tanpa melihat batasan viral load ini mungkin sangat dianjurkan. Jadi beda dengan pasien-pasien dengan HBsAg ya, di mana tidak ada perbedaan bermakna apakah itu dilakukan persalinan secara SCL elektif atau dilakukan persalinan secara spontan. Tapi pada HIV ya, maka SC elektif mengurangi resiko transmisi vertikal ya pada pemeriksaan ibu hamil dengan ODA di mana viral load-nya kurang dari 1000 kopi. Tetapi kalau kemudian kita nggak punya alat untuk melihat bagaimana jumlah viral load-nya, ya sudah. Kita lakukan satu tindakan untuk dilakukan SC elektif. Karena ini akan mengurangi resiko vertikal transmisi. Nah, itu vertikal transmisi ke bayinya ya, apalagi kalau kemudian terjadi suatu transmisi horizontal terhadap penolongnya. Ya, ini sangat kita harus berhati-hati. Batasannya memang berbeda-beda antar masing-masing negara. Ada yang strict, di mana di Inggris dan Swedia itu 50 kopi ya. Kalau di Amerika Serikat, Kanada ya mungkin agak longgar 1000 kopi ya seperti di negara kita. Kalau di Spanyol 400 kopi per mililiter. Artinya kalau 1000 kopi di Amerika, maka dia harus dilakukan suatu tindakan seksosesaria lebih ya dari 1000 kopi. Tapi kalau dia di Inggris, kalau tidak 50 kopi, maka harus tetap seksosesaria. Gitu ya. Jadi kalau 900 ya, kalau di Amerika boleh ya. Tapi ini tadi ya, mengingat keterbatasan alat, keterbatasan waktu dalam memeriksa, kalau itu keadaannya memang tidak memungkinkan, maka lebih baik dilakukan tindakan terminasi dengan SC elektif pada umur kehamilan 38 minggu. Ya. Kemudian untuk bayinya bagaimana? Maka di sini kita harus memberikan suatu prosedur profilaksis bagi bayi yang ibunya terinfeksi HIV dan mendapatkan PASI. Ya, profilaksisnya diberikan sidofudin dengan dosis yang sesuai selama 6 minggu. Ya, seperti itu. Tapi apabila dia mendapatkan ASI bukan sufor ya, maka profilaksis harus ditambah selain sidofudin adalah nevirapin dengan dosis yang sesuai sampai umur gestasinya adalah 6 minggu. Gitu ya. Jadi beda antara ibu-ibu yang kemudian memberikan PASI dan ibu-ibu yang memberikan ASI. Apalagi kalau kemudian tadi ya ganti-ganti. Kalau punya uang, dia beli sufor. Kalau nggak punya uang, dia memberikan ASI. Nah, ini nggak benar. Ya, seperti itu. Jadi, rekomendasi pemberian antiretrovirus pada bayinya tentu adalah semua bayi yang dilahirkan dari ibu dengan HIV positif dengan diberikan profilaksis sidofudin sejak 12 jam pertama hingga 6 minggu. Kemudian untuk diagnosis HIV pada bayinya sendiri,
untuk menegakkan HIV-nya, maka bisa dilakukan pemeriksaan serologinya pada umur 18 bulan. Ya. Apabila sarana memungkinkan, dapat dilakukan pemeriksaan, baik itu dengan EID maupun PCR HIV RNA-nya pada usia di atas 6 minggu. Nah, repot ya, repot. Padahal sebetulnya kan penyakit ini bisa dicegah kalau tidak melakukan seks bebas, kalau tidak melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan blood atau jarum suntik. Nah, inilah kadang saya itu agak berpikir negatif ya, walaupun itu nggak boleh ya. Kadang kita juga nggak ngerti kenapa seseorang bisa tertular gitu ya, bisa tertular. Apakah benar dia merupakan seorang yang pelaku seks bebas? Karena ini pernah terjadi juga di dalam sebuah lingkungan rumah sakit dan itu tuh nggak ketahuan. Artinya apa? Kan katanya kita nggak boleh ya mengucilkan orang yang sudah memberikan stigma negatif lah gitu. Tapi kalau saya ya bukannya kita itu tidak boleh memberikan stigma negatif, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang itu yang sudah tertular gitu ya, itu harusnya tahu diri ya, jangan sampai dia itu bekerja di tempat yang resiko yang tentu akan membahayakan tim yang lain gitu. Itu pernah kecolongan seperti itu di sebuah rumah sakit ya. Kemudian Cotrimoxazole juga bisa dijadikan profilaksis pada bayi bila pada 6 minggu didiagnosis HIV-nya itu belum dapat ditegakkan, maka pemberian Cotrimoxazole profilaksis ini bisa diberikan sampai kemudian dinyatakan negatif. Artinya kan nggak semua rumah sakit tuh punya alat untuk lakukan PCR terhadap RNA HIV-nya. Nah, kalau kita tuh belum yakin apakah babynya itu betul-betul negatif, maka selanjutnya pemberiannya adalah Cotrimoxazole. Gitu ya. Tadi Sidofudin, Nevirapin tergantung apakah memberikan PASI ataukah memberikan ASI. Kalau memberikan PASI ya tentu dua-duanya, kalau memberikan ASI tentu dua-duanya, kalau memberikan PASI tidak. Nah, itu tadi. Jadi yang diperhatikan tadi ya sumber penularannya, kemudian bagaimana di trimester terakhir itu sangat mungkin untuk tertular atau melakukan tindakan transmisi secara vertikal dari ibu ke bayinya, kemudian bagaimana melakukan pengakhiran terhadap kehamilan ibu-ibu dengan HIV positif, dan tentu adalah penata laksanaannya pada saat nifas, memberikan ASI, dan memberikan kontrasepsi. Jadi untuk HIV positif, tentunya kalau punya uang ini ya, direkomendasikan untuk tidak memberikan ASI. Kita tahu negara kita negara berkembang, sebagian besar berada dalam keadaan ekonomi menengah ke bawah. Nah, ini menjadi problem tersendiri. ASI dapat dipertimbangkan apabila syarat pemberian PASI itu tidak terpenuhi, ya, tidak affordable lah. Artinya apa? Ada mix feeding tadi yang saya ceritakan ya, berganti-ganti pemberian antara PASI dan ASI. Kemudian ibu minum ARV lebih dari 6 bulan dan kemudian tetap melanjutkan ARV, tetapi bayinya tetap diberikan antiretrovirus profilaksis. Bagi ibu yang memilih untuk ASI eksklusif, maka pada bayi akan diberikan profilaksis Sidofudin dan Nevirapin. Sedangkan bayi yang ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif, maka cukup diberikan Sidofudin. Dan ingat, kontrasepsi di sini bukan kondom. Kondom digunakan adalah sebagai pencegahan terhadap infeksi menular seksual, ya. Jadi kalau kemudian ada pilihan kontrasepsi apa yang harus diberikan pada ibu-ibu dengan HIV positif atau suaminya yang HIV positif, maka tentu bukan kondom ya, karena kondom ini adalah untuk mencegah terjadinya infeksi menular seksual. Nah, kontrasepsinya apa? Nah, kontrasepsinya bisa ya kontrasepsi mantap atau kontrasepsi jangka panjang seperti misalnya penggunaan daripada apa namanya itu
susu ya, implan ya, ataupun yang sesuai dengan kriteria syarat dan kontraindikasi pada calon absektor seorang ibu yang hendak memilih metode kontrasepsi. Yang penting yang dipilih adalah tentu kalau tidak kontrasepsi mantap adalah kontrasepsi jangka panjang. Ya, apakah itu mau HIV, apa namanya, mau hormonal atau mau non hormonal. Oke, sudah. Ini yang penting ya. Ini apa? Nggak usah. Ini saya kira nggak penting. Nah, ini panduan pemberian antiretrovirusnya. Nggak usah ya. Ini nanti kalau adik-adik di puskesmas, ini juga sudah ada panduannya tersendiri. Ya, karena ini obat-obat seperti ini memang dipusatkan untuk masalah pengambilannya karena itu tadi ya ada tuntutan supaya tidak memberikan stigma negatif. Ini banyak fenomena HIV seperti gunung es. Ada seorang guru madrasah ya dia tidak tahu apa-apa, kerjanya juga cuma ngajar gitu ya. Kemudian ada laki-laki yang meminangnya terus menikah pada saat apa namanya itu kehamilan pada saat trimester 1 tentu akan dilakukan triple screening. Ya, tahu-tahu dia HIV positif. Nah, ini kasihan ya, kasihan seperti itu kalau kemudian tadi ya tidak ada kejujuran bagi calon suami yang meminangnya tidak memberikan informasi secara jelas. Tuh. Mungkin HIV ada yang tanyakan? Jamnya kok sudah cepat ya? Baik, berikutnya adalah hepatitis B pada ibu hamil. Ini tadi mungkin yang didiskusikan. Jadi seperti tadi ya, ini juga virus, ya, di mana virusnya tadi RNA, sekarang adalah DNA virus. Jadi untuk maternal antiviral profilaksis, pemberian obat-obatan antivirus, ini tidak boleh sembarangan. Tidak asal kemudian triple screening HBsAg positif langsung diberikan antiretrovirus, tidak. Berbeda dengan tadi ya, HIV. Begitu di screening HIV-nya positif, maka pada saat itu juga harus diberikan antiretrovirus untuk kasus-kasus HIV. Karena kehamilan itu sendiri menjadi indikasi pemberian antiretrovirus pada kasus-kasus HIV. Tetapi pada kasus-kasus hepatitis, maka pemberian antiretrovirus kita harus melihat berapa viral load-nya. Kalau tidak ada alat untuk melihat viral load, maka paling tidak kita melihat HBE, Ag-nya positif atau tidak. Pada saat kapan? Pada saat umur kehamilan 28 minggu. Ya. Kemudian nanti ini akan diikuti, tentu kita mencegah penularan vertikal dari ibu ke bayinya. Zaman dulu di tahun era 90-an kita sudah memberikan suatu imunisasi, tetapi kemudian masih banyak penderita hepatitis B-nya. Oleh karena itu kemudian kita para ahli melakukan penelitian dan kemudian didapatkan ternyata ada penularan vertikal dari ibu ke janinnya. Sehingga tentu hal ini harus dilakukan suatu intervensi yang lebih dini, yaitu dengan pemberian HBIG ya pada bayi-bayi yang terlahir dengan HBsAg positif, viral load-nya memenuhi syarat untuk diberikan, atau jika tidak ada HBsAg, maka tidak ada pemeriksaan viral load-nya, maka harus dicek HBeAg. Ini harus diingat ya. Jadi tidak sekedar kita ngecek HBsAg positif terus kasih, enggak. Terutama
HBIG untuk bayinya itu sebetulnya harus ada data seperti itu. Tapi kadang ya di kenyataannya di lapangan itu digebyah-uyah. Digebyah-uyah artinya apa? Begitu HBsAg positif, maka kemudian langsung bayinya diberikan HBIG, padahal sebetulnya tidak seperti itu. Ini algoritmanya. Jadi setiap ibu hamil sesegera mungkin ya harus dilakukan pengecekan triple screening, termasuk terhadap pemeriksaan HBsAg. Ini adalah pada kasus-kasus hepatitis B. S ini artinya surface ya, suatu marker yang disebut sebagai HBsAg beda dengan HBeAg. Nah, kalau HBsAg-nya negatif, ya sudah, berarti dia tidak terpapar oleh virus hepatitis B. Tapi kalau HBsAg-nya positif, maka kita harus melakukan pengecekan assessment berikutnya ya. Biasanya kita lakukan pemeriksaan viral load DNA hepatitis virus B-nya, atau kalau kita tidak bisa melakukan pengecekan viral load, maka kita lakukan pemeriksaan HBeAg-nya. Sambil kita melakukan assessment, ada tanda-tanda ke arah serosis hepatis atau tidak. Kemudian, jika hasilnya viral load-nya kurang dari 200.000 atau HBeAg-nya negatif, tidak ada tanda-tanda serosis, ya, maka kita tidak perlu memberikan antiretrovirus yang disebut sebagai tenofovir. Untuk profilaksis itu tidak perlu. Ya, kita hanya melakukan monitor dan reassessment berikutnya. Seandainya kemudian kita dapatkan ada HBeAg positif atau viral load-nya itu lebih besar sama dengan 200.000, walaupun tanpa adanya serosis hepatis ya, maka diingat, tidak seperti pemberian antiretrovirus pada HIV tadi ya. Start untuk pemberian antiretrovirus dimulai pada umur kehamilan 28 minggu. Sampai kapan? Paling tidak adalah sampai persalinan. Kemudian dilakukan reassessment ulang untuk melihat apakah perlu pemberian antiretrovirus atau tidak setelah persalinan, ya. Tetapi kalau DNA virusnya itu sudah lebih dari 200.000, didapatkan adanya SGPT, SGOT yang meningkat, secara klinis kita bisa melihat adanya tanda-tanda serosis hepatis ya, maka tentu harus dilakukan pemberian tenofovir secara long term ya, sambil kemudian dimonitor. Ini untuk ibunya. Nah, untuk bayinya bagaimana? Ya, untuk bayinya perhatikan tidak sekedar HBsAg positif, tapi kita harus melihat HBe-nya juga ya, sehingga kemudian kita bisa memberikan suatu HBIG. Ini tanda panahnya ya. Kalau HBsAg-nya positif, HBeAg-nya negatif, cukup kita berikan vaksinasi 3 dosis atau 2 dosis. Ya, tetapi kalau kemudian ada ke arah HBeAg positif, baru kita akan memberikan suatu HBIG. Ya, ini harus diingat seperti itu. Ini untuk mencegah adanya suatu penularan secara vertikal dari ibu ke bayi. Nah, ya. Jadi pemeriksaan itu yang disebut sebagai triple screening paling tidak adalah secepat mungkin untuk dilakukan deteksi dini. Ya. Kemudian bayi-bayi harus mendapatkan HBIG itu paling tidak adalah 24 jam persalinan ya. Tidak boleh lebih dari itu karena ini untuk mengefektifkan pemberian imunisasi bagi bayinya dan kemudian diikuti 2 atau 3 dosis untuk
mengkomplitkan seri imunisasinya. Ya, jadi sekali lagi ini agak berbeda pemberian antiretrovirusnya antara HBsAg dan HIV. Ini ya. Ini kalau yang disebut sebagai transmisi ya antara mother to child transmission pada saat intrauterin adalah melalui aliran uteroplasenta. Dan pemberian antiretrovirus diharapkan tidak ada penyebaran dari virus lewat plasenta. Ya. Pemberian antinya tidak usah. Oke. Kemudian rekomendasi yang lain untuk persalinan ya, tapi tidak ada di slide ini, dikatakan di beberapa jurnal maka tidak ada perbedaan bermakna antara penularan transmisi vertikal dari ibu ke bayinya, baik melalui persalinan seksosesaria atau persalinan dengan pervaginal. Ya, jadi tidak seperti tadi ya, kalau HIV, kalau tidak punya alat untuk melihat viral load, lebih baik diperabdominalkan atau seksosesaria. Tetapi kalau ibu dengan HBsAg positif ini tidak ada indikasi yang seperti itu. Baiklah, ini yang berikutnya adalah sipilis. Ya, kita tahu WHO mengklasifikasikan sipilis yaitu dengan sipilis kongenital dan sipilis dapatan yang masing-masing ada tahapan-tahapan early maupun late-nya. Dan ini bisa bersifat primer, sekunder maupun early laten. Dan pada sipilis yang late, yang tersier ini, tentu semua organ tubuh akan terkena, baik itu neurologikal, kardiovaskuler maupun huma serta sipilis-sipilis yang bersifat laten. Nah, kita ingin mencegah supaya tidak ada sipilis kongenita. Sipilis sendiri sebetulnya merupakan infeksi sistemik yang disebabkan oleh Spirochaeta, di mana Treponema pallidum melalui infeksi menular seksual. Ada 3 jenisnya, mungkin nanti akan lebih diperdalam di bagian kulit ya, yaitu non-venereal, kemudian Frambusia, dan juga Pinta. Dibedakan menjadi 2, yaitu sipilis kongenital yang ditularkan dari ibu ke janin. Ya, ini juga saya pernah menjumpai ibu dengan sipilis positif dan kemudian setelah kita cross check dengan pemeriksaan yang lebih teliti, maka bayinya mengalami tertular secara komunitas dan harus dirujuk di rumah sakit pusat untuk mendapatkan pengobatan profilaksis pasca persalinan. Atau mungkin sipilis dapatan, yang ini biasanya didapatkan tadi ya melalui blood, jarum suntik, maupun produk darah yang tercemar atau melalui seks bebas. Nah, sipilis dapatan ini stadiumnya juga sama ya. Ada stadium primer, stadium sekunder, dan laten dini. Untuk yang stadium lanjut, ini juga demikian bisa menyerang organ-organ secara keseluruhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau yang disebut sebagai sipilis kongenital, maka ada 2 juga, kongenital dini dan kongenital lanjut. Kalau dia muncul, gejala sign dan simptomnya itu pada 2 tahun pertama kehidupan, maka disebut sebagai kongenital dini. Tetapi kemudian jika gejala itu berlanjut setelah usul 2 tahun, umur 2 tahun, maka ini disebut sebagai kongenital lanjut. Nah, stadium-stadiumnya seperti ini. Dan kita lihat durasinya, kalau sampai ke sipilis, ini bisa mencapai sekitar 2 tahun sampai 20 tahun. Ke sipilis kardiovaskuler sekitar 10 sampai 30 tahun. Ke huma sampai 1 sampai 4. Nah, ini sampai cukup lama ya, dia bisa melakukan intervensi pada manusia. Nah, tesnya ada 2 jenis yang disebut sebagai RPR, Rapid Plasma Reagent,
seperti itu. Ya, jadi Recording in progress. non-reaktif, maka interpretasinya tes screening treponema pallidumnya adalah positif palsu. Tapi kalau TPHA-VDRL-nya adalah reaktif-reaktif, maka interpretasinya itu bisa sipilis yang belum diobati, sipilis lanjut yang pernah diobati, atau prambusia. Oleh karena itu, hasil tes serologi ini harus senantiasa dikonfirmasi dengan hasil pemeriksaan klinisnya. Ya. Jadi ini kalau di puskes non-reaktif, kalau reaktif rujuk aja, nanti akan kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan VDRL dan TPHA. Interpretasinya memang nanti tidak semata-mata dari hasil laboratorium saja, tetapi dikonfirmasi dengan hasil klinisnya. Nah, tata laksananya, makanya ini kadang obatnya di vaskes primer tidak ada, bisa dirujuk, dan biasanya kita nanti akan kolaborasi dengan sejawat spesialis kulit kelamin dan juga dokter anak untuk supaya kita bisa tadi ya melakukan pencegahan adanya sifilis kongenital yang dini maupun yang lanjut. Kita berikan benzatin penisilin atau PP prokain penisilin. Monitornya kalau kita misalnya sudah ketahuan ya ibunya dilakukan triple screening, ternyata hasilnya RPR-nya positif. Kemudian TPHA VDRL-nya juga mengarah, klinisnya juga sesuai gitu ya. Maka selama kehamilan kita harus memeriksa, lakukan titer serologinya setiap bulan. Ya. Untuk USG pada umur kehamilan lebih dari 20 minggu, maka kita cek tanda-tanda sifilis kongenitalnya ada enggak? Hepatomegali, ya, kemudian plasentanya menebal, hidramnion, ya, cairan ketubannya lebih banyak, atau mungkin pada bayinya terjadi asites, atau hidrofetal, ada cairan-cairan di tubuh bayinya tersebut, atau ada peningkatan arteri cerebri media. Nah, ini kita bisa melakukan deteksi apakah ibu yang terinfeksi sifilis ini bayinya mengalami sifilis kongenital atau tidak pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu dengan didapatkan gejala-gejala seperti ini. Ini ya, seperti ini. Ya, jadi kita lihat bagaimana treponema pallidumnya ya tersebar merata di seluruh tubuh dari ujung kepala di dalam neuro otaknya ya sampai kemudian ke daerah kardiovaskuler, ke daerah ujung tangan, ujung kakinya juga bisa mengalami infeksi dari sifilis tersebut. Jadi tentu penularan yang utama yaitu melalui uteroplacenter, tetapi semua organ baik dari sistem syaraf, sistem tulang, pankreas, ginjal, semuanya bisa terkena. Ya, itu tadi mengenai sifilis. Untuk persalinannya bagaimana? Jadi nanti kalau dapat pasien sifilis ya, kemudian dia dirujuk ke rumah sakit daerah. Dari rumah sakit daerah juga sudah diberikan obat-obatan yang maksimal oleh tim yang ada di rumah sakit daerah, maka kemudian dikembalikan lagi untuk di vaskes primer ya. Maka kalau sudah sampai di vaskes primer ya, maka ibu dengan infeksi sifilis dapat melakukan persalinan normal atau spontan.
Jadi jangan terus, wah ini sifilis positif. Kecuali kalau bayinya ada tanda-tanda sifilis kongenital dan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan kita itu tidak mempunyai obat untuk bayinya. Nah, itu memang sebaiknya dirujuk. Tetapi kalau tidak ada sifilis kongenital, maka bisa bersalin di vaskes primer, ya, dengan tentunya memperhatikan universal precaution bagi penolongnya. Persalinan per vaginam, tindakan atau tindakan sesar ini sesuai indikasi obstetrik. Misalnya ibunya sifilis, tetapi bayinya dengan posisi letak lintang. Nah, itu memang tidak bisa kita pervaginamkan, harus di ST. Tapi kalau ibunya sifilis positif, sudah dilakukan pengobatan, posisi bayinya juga letak membujur, presentasi kepala, grande multi, artinya bisa lahir spontan, maka tentu tidak diindikasikan untuk dilakukan sekso sesaria. Itu ya, adik-adik sekalian ya. Bayi yang dilahirkan dengan ibu sifilis dilakukan pengamatan, ya, kalau memang tadi di 20 minggu tidak terdeteksi ada tanda-tanda sifilis kongenital, ya kita hanya cukup mengamati lebih dahulu. Kontrasepsinya yang diberikan adalah sesuai dengan KLOP atau kriteria kelayakan metode kontrasepsi. Oke, adik-adik sekalian, triple screening sudah saya berikan. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai triple screening ini, baik HIV, sifilis, maupun hepatitis B? Ada yang ingin bertanya? Ya, memang ini jam kuliahnya jam siang, jam capek, dan jam ngantuk. Tapi apa boleh buat, minta ganti jadwal juga tidak bisa. Ada yang ingin bertanya, Dek? Belum ada, dokter. Ya. Baiklah, saya lanjutkan kalau seperti itu. Yang berikutnya adalah, ini tadi saya juga baru saja melakukan tindakan dengan bayi anencefal ya. Anencefal, tidak ada batok kepalanya. Bagaimana ini? Kenapa kamu tidak mau keluar? Bentar ya, Dik ya. Apakah sudah terlihat, Dik? Sampun, dokter. Sudah, dokter. Baiklah. Nih. Jadi yang disebut TORCH itu adalah toxoplasma, rubella, ya, kemudian herpes, cytomegalovirus, dan Orgesin. Jadi ini adalah yang sering menyebabkan kalau itu infeksinya berat, maka tentu akan mengalami keguguran ya. Tapi kalau infeksinya berlanjut sampai organogenesis berlangsung, dia masih bisa bertahan bayinya, maka sering menyebabkan sebuah kelainan kongenital. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, pasien yang kemungkinan terpapar toxoplasma, di mana toxoplasma itu di dalam host manusia dia kan tidak berkembang.
gitu. Tapi begitu terjadi kehamilan, maka dia bisa melakukan infeksi terhadap janin yang sedang mengalami organogenesis. Nah, di sini tentu tidak bisa kita deteksi secara klinis, ya. Karena apa? Karena pasien kadang tidak memberikan gejala apa-apa, like flu syndrome. Jadi kayak panas aja, pegel-pegel aja, meriang-meriang aja, ya. Kalau kita pengen lebih hati-hati, ya kadang beberapa pasien kalau umur kehamilan, umur pernikahannya sudah lebih dari 25 tahun, kadang kita anjurkan untuk screening. Apalagi kalau ada riwayat keguguran, maka ini juga harus diperhatikan. Jadi kalau kita anamnesis, maka paparan-paparan di mana jika misalnya memelihara kucing, memakan daging yang masih mentah, memasak sayuran tanpa dicuci, terutama sayuran yang apa namanya itu masih mentah ya, tanpa dicuci dahulu, maka kemungkinan ini akan suatu terjadinya infeksi pada toksoplasma sangat mungkin. Ya, jadi nggak bisa kita lihat secara klinis, ya. Tentu kita melihatnya yaitu dengan melakukan pemeriksaan serologi, ya. Kalau kecurigaan secara klinis kita tidak ada, tetapi ada riwayat pemaparan terhadap infeksi, maka sebaiknya kita lakukan pemeriksaan terhadap serologi. Kalau kemudian itu hamil, maka tentu harus dilakukan pemeriksaan berikutnya, terutama jika didapatkan hasil imunoglobulin M-nya itu adalah positif. Karena imunoglobulin M-nya itu menunjukkan infeksi yang akut yang sedang terjadi. Kalau imunoglobulin G yang positif, bukan infeksi, sehingga ada namanya itu tidak bisa sama sekali. Kecuali tinggi, maka kita harus mengecek imunoglobulin G ABCD. Nah, di negara kita bukan negara yang membolehkan terjadinya abortus provocatus, ya. Jadi kalau ternyata ada seorang ibu hamil kok terinfeksi oleh toksoplasma, maka pilihan melakukan aborsi provocatus ini masih harus dilakukan suatu rapat yang istilahnya tidak diputuskan oleh hanya ahli obgyn saja. Harus ada ahli agama, menghadirkan ahli agama maupun yang lainnya. Kalau tidak, ya kita memberikan pengobatan sampai kemudian kita evaluasi. Saya sendiri kalau menjumpai bayi-bayi yang mengalami kelainan kongenital dan di JJ-nya itu masih ada, ya, maka saya termasuk menganut guru saya, Dr. Hirman. Beliau, saya menaruh hormat pada beliau, jadi saya berprinsip sama dengan prinsip beliau, tidak saya, walaupun kita mungkin di trimester 1 kalau anencefal kita udah tahu adanya fructine pada saat kita USG, kemungkinan besar ini adalah anencefal. Tapi saya akan mengikuti sampai bayi itu 9 bulan layak atau aterem untuk dilahirkan, baru kita lakukan terminasi. Karena sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah itu ada hikmahnya. Hikmahnya bagi kita yang sehat tentunya akan lebih bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Walaupun mungkin ya kita tidak cantik, mungkin kita nggak tinggi, mungkin kulit kita nggak putih ya dan sebagainya kekurangan yang ada pada diri kita, tapi dengan melihat ya apa yang kemudian diciptakan Allah seperti itu, tentu akan muncul rasa bersyukur pada kita. Itu ya, saya seperti itu. Oke. Nah, ini ya, satu yaitu tadi ya, toksoplasma,
rubella, herpes, sitomegalovirus. Rubella sendiri merupakan golongan virus RNA, ya, di mana pada orang normal sebetulnya tidak berbahaya, morbiditas dan mortalitasnya juga rendah, nggak menyebabkan suatu kematian pada individu dewasa. Tetapi ya pada saat terjadi kehamilan, maka virus golongan RNA tersebut akan menyebabkan gangguan organogenesis, sehingga bisa menimbulkan akibat kecacatan maupun kematian hasil konsepsi atau terjadi keguguran. Penyebarannya lewat udara, ya, inkubasinya 11 sampai 14 hari, bisa mengalami replikasi di sel-sel trofoblast, penyebarannya secara hematogen bisa lewat barier plasenta, dan tentu bisa menimbulkan viremia pada fetalnya. 90% infeksinya ini terjadi secara berbulan-bulan. Ini ya, tadi yang saya sampaikan bahwa pada individu dewasa hanya gejala-gejala flu-like syndrome. Ya, kalau kemudian ada limfadenopati postaurikuler, itu kadang kita nganggapnya kan biasa aja ya. Kemudian ada ruam, yang ruam itu kemudian menimbulkan artralgia juga, tapi karena kita menganggap nggak apa-apa lah, cuma sakit kepala, pegel-pegel biasa seperti itu. Nah, sedangkan kalau itu terjadi pada wanita yang sedang hamil dan kebetulan organogenesisnya belum selesai, maka akan terjadi 4 defek utama. Gangguan pendengaran, kelainan pada jantung, katarak kongenital, dan juga retardasi mental. Kelainan yang lain seperti blueberry muffin rust dan juga hepatosplenomegaly serta meningitis. Nah, ini sering sekali ya pada pasien-pasien yang kemudian ya misalnya bayinya lahir, maka yang kita jumpai adalah CP, cerebral palsy. Ini saya punya pasien juga seperti itu. Ketemunya tidak sengaja, ketemunya itu dia lagi sholat di masjid. Ya, setelah di masjid terus anaknya itu nggak ada yang mau dititipin jagain gitu, nggak ada. Terus ya sudah, saya juga kebetulan lagi mau sholat, terus silakan Bu sholat dulu. Nah sejak itu saya itu waktu itu masih pendidikan, itu sampai sekarang hamil yang kelima dia itu dengan saya terus, karena dia merasa alhamdulillah walaupun anak yang pertamanya mengalami infeksi ini ya. Sitomegalovirus kalau dia bukan rubella, yang positif sitomegalovirusnya sampai cerebral palsy, ya kasihan dia 8 tahun nggak bisa apa-apa, kaku badannya gitu ya, terus dibawa kemana-mana ya mesti harus sama ibunya, tapi akhirnya anak yang pertama itu meninggal. Nah anak yang kedua alhamdulillah sehat, anak yang ketiga dan keempat mengalami abortus, dan ini adalah sekarang ini hamil yang kelima, itu ya. Ini. Kalau keadaan itu delay, maka bisa menimbulkan gangguan panencefalitis, DM, dan juga gangguan pada mata dan pada pendengaran. Ini juga yang sedang itu bayinya nggak apa-apa, sehat, tidak ada CP, ya, tetapi dia tuli kongenital, ya. Ini ibunya sekarang sudah hamil 36 minggu. Anak yang pertamanya mengalami tuli kongenital, sehingga sudah dikonsultasikan ke ahli THT juga tidak bisa diberikan alat bantu dengar, itu tidak bisa, ya seperti itu. Ya, gejala khasnya pada ibu-ibu yang menderita rubella infeksi ini adalah tadi ya ruam, adenopati postaurikuler ini, tapi sulit ya untuk membedakan. Mungkin kita bisa melakukan isolasi virusnya melalui swab tenggorok, tetapi ya juga jarang ya dikerjakan, ini sangat jarang sekali. Klasifikasinya seperti ini, tidak usah dihafalkan ya, cukup diketahui saja bahwa ada keadaan yang disebut sebagai sindrom rubella congenital, ya. Oke, seperti itu. Penata laksanaannya tentu pemberian vaksin, ya ada buku kecilnya ya, yaitu update rekomendasi
vaksinasi pada ibu hamil, ya seperti ini. Kayak gini tuh ya udah usah dihafalkan, tapi cukup mengetahui namanya ilmu kedokteran ki luas banget. Nanti kalau adik-adik itu pengen menghafalkan semua malah nggak akan bisa. Cukup dipilih bagaimana cara belajar itu sesuai dengan sasdelnya saja. Tapi pada saat wanita itu sedang hamil, maka tidak boleh dilakukan vaksinasi, ya. Kemudian tidak ada obat yang bisa mencegah kalau sudah terjadi viremia. Berikutnya adalah sitomegalovirus, ya. Ini adalah golongan DNA virus. Dia mampu untuk beradaptasi lama, artinya berada dalam keadaan dorman, seperti juga kuman TB, ya. Kuman TB, tuberkulosis juga demikian. Kemudian menyebabkan infeksi pada komunitas sekitar 0,2 sampai 2,2%. Penyebarannya bisa melalui cairan tubuh, biasanya pada golongan ekonomi lemah. Kemudian transmisi ke janin adalah 40%. Kemudian semakin terkena infeksi di umur kehamilan yang makin muda, artinya pada saat organogenesisnya belum selesai, tentu gejalanya akan semakin berat. Sama dengan rubella tadi, gejalanya sebetulnya hanya subklinik atau bahkan asimptomatik, ya, tidak diketahui dengan pasti. Ya, bisa juga misalnya post-transfusi, ada keadaan seperti hepatitis uniterid atau keadaan seperti flu-like syndrome, keadaannya hanya seperti itu. Yang jelas kalau kita cek, ya mungkin akan terjadi peningkatan sitomegalovirus titernya, antibodi anti-sitomegalovirusnya meningkat 4 kali lipat. Yang terpenting ini adalah kita mendapatkan hasil imunoglobulin M-nya itu positif. Jadi biasanya kalau kita melakukan screening, ya semuanya kita cek. Ya, tidak sekedar toksoplasma aja, tetapi sitomegalovirus kita cek, rubella kita juga cek, ya. Dengan kalau bisa mendapatkan virusnya itu akan lebih baik. Ya, jadi kemungkinan akan bisa terjadi peningkatan transmisi dari ibu ke bayinya jika titer virusnya itu tinggi dan antibodi spesifiknya yaitu meningkat lebih 4 kali dan juga imunoglobulin M-nya positif. Sekali lagi, kalau virus itu sebetulnya kan self-limiting disease, ya. Artinya kalau daya tahan tubuhnya kuat, maka tentu tidak akan terjadi jatuh dalam keadaan sakit. Maka di sini tidak ada pengobatan yang efektif sebetulnya, ya. Antibodi tidak dapat melindungi kemungkinan terjadinya infeksi. Sehingga pada ibu hamil karena dia berada dalam keadaan daya tahan tubuhnya yang kurang baik, imunokompromis, maka ya diharapkan tidak sering kontak dengan anak-anak kecil yang mudah batuk pilek itu, ya. Dan tentu juga menjaga kebersihan. Yang berikutnya adalah herpes simplex. Ini sebuah golongan virus DNA. Dia mampu melakukan replikasi dan ada 2, yaitu herpes simplex tipe 1, yaitu herpes labialis, dan herpes simplex tipe 2, yaitu herpes genitalis. Terutama penyebarannya secara kontak seksual, transplasenta sebetulnya jarang, tetapi jika misalnya ada herpes genitalis, maka yang kita khawatirkan adalah penularan pada saat persalinan. Ya, gejalanya juga hampir sama, ya, 2-4 minggu kemudian akan menghilang. Walaupun ya rasa nyerinya itu tidak bisa hilang kalau kemudian infeksinya itu menyerang ganglion sarafnya. Yang terpenting yaitu infeksi herpes pada neonatesnya. Kalau dia tertular, ya, pada saat persalinan tadi, maka bisa organ-organ penting seperti otak, paru, hati, dan adrenal juga mengalami gangguan dan sering menimbulkan kematian juga.
Oke, diagnosisnya lesinya khas ya, nanti kalau sudah masuk kulit tentu tidak akan pernah lupa yang disebut herpes seperti apa, baik herpes labialis maupun herpes genitalis. Sehingga gejala klinis ini perlu sekali difahami karena jarang ya kita lakukan pemeriksaan laboratorium untuk dilakukan kultur jaringan, walaupun ini sangat sensitif 95%, tetapi mahal ya. Jadi serologi juga demikian ya, serologi dengan ELISA itu juga jarang. Jadi nanti kalau ke klinik ya harus diperhatikan dengan jelas ya, mana yang disebut sebagai varicella, mana yang disebut sebagai herpes. Jangan sampai salah untuk membedakannya. Ya, penata laksanaannya, prinsip utamanya yaitu jangan biarkan virus bertemu dengan bayi. Tadi kan sebetulnya dia nggak bisa transplasenta. Ya. Sehingga dengan wanita-wanita yang sedang mengalami infeksi maka tidak dianjurkan untuk hamil, ya. Dan wanita yang hamil harusnya juga berhati-hati karena bisa mengalami partus prematur. Dan tentu kalau ada herpes ya, maka dianjurkan persalinan perabdominal. Jika tadi herpesnya adalah herpes genitalis. Tadi kan ada dua ya, genitalis dan labialis. Dan pada bayi boleh rawat gabung, ya misalnya vigorous baby boleh rawat gabung, tetapi harus menghindari kontak. Ya, misalnya tadi herpes labialis, mengingat bahayanya jika bayi bertemu dengan virus tersebut. Pengobatannya dengan pemberian asiklovir, vaksinasi saat ini belum efektif. Itu ya. Oke, dosisnya enggak. Ya, oke. Sudah selesai. Tinggal satu lagi, malaria. Sambil menyiapkan slide, mungkin ada yang bertanya? Ada yang bertanya, Dek? Mungkin belum, dokter. Ya sudah. Lanjut ya berarti ya. Malaria dalam kehamilan ya. Oke, sudah bisa dilihat jadi ya. Jadi orang hamil pasti akan mengalami keadaan yang disebut sebagai anemia fisiologis akibat hemodilusi dari kehamilannya. Puncak-puncaknya peredaran volume yang beredar pada wanita hamil terjadi pada usia kehamilan sekitar 32 minggu. Ya, di sini pentingnya kenapa kita kok harus mempelajari malaria. Memang kalau di Jawa jarang, saya sendiri selama berpraktek juga belum pernah ketemu wanita hamil dengan malaria, itu belum pernah. Tapi bagi daerah-daerah tertentu ya, karena sebagian besar daerah-daerah Indonesia itu terutama yang bersifat rawa, pantai, karena kita kan kepulauan ya, maka sebagian besar memang endemis terhadap malaria. Dan tadi ya, secara fisiologis akan ada anemi akibat hemodilusi. Nah, malaria ini sendiri salah satu penyebab terjadinya anemi karena splenomegalia. Ya, sehingga di sini kita harus melihat bagaimana resiko keadaan anemi pada ibu dengan hamil dan malaria baik terhadap ibunya maupun terhadap janinnya.
tanpa adanya malaria, maka ibu hamil dengan anemia akan membawa dampak atau resiko adanya hemorrhagic postpartum. Demikian juga terhadap kehamilannya, maka sering terjadi gangguan kehamilan trimester 1, baik berupa abortus ya, maupun jika kemudian berlangsung kehamilannya, seringkali mengalami pertumbuhan janin terhambat. Itu ya, jadi ini yang kemudian malaria diperkirakan mempunyai menyumbang 20% kejadian adanya berat bayi lahir rendah. Juga menyebabkan terjadinya mortalitas terhadap bayi. Jadi tadi kita sudah belajar virus, ya, kita sudah belajar infeksi bakteri. Ya. Sekarang ini adalah malaria itu sebetulnya kan protozoa ya, dengan genusnya yaitu Plasmodium, yang mana penyebarannya itu melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Ya, ini yang ada di Indonesia ya, ada falciparum, ada vivax ya, ada Plasmodium malariae dan juga Plasmodium ovale. Morfologi tentu hanya bisa dibedakan dari pemeriksaan hapusan darah ya. Kalau malaria falciparum penyebabnya tentu Plasmodium falciparum, malaria vivax, ovale, dan juga berikutnya termasuk malaria knowles ya. Nah ini tadi ya. Jadi wanita hamil itu lebih mudah terinfeksi malaria dibanding tidak hamil. Tadi ya, karena ada faktor penurunan kekebalan tubuh selama kehamilan. Ya. Sehingga tentu hal ini akan menyebabkan prevalensi identitas parasit malaria beratnya. Ya. Gejala dan komplikasi selama kehamilan berbeda-beda, tergantung dari tingkat imunitas masing-masing ibu tersebut. Kelainan yang ditimbulkan, ya, tentu yang pertama kematian ibu. Biasanya ini adalah akibat dari malarianya ataupun mungkin ya akibat tidak langsung dari anemianya. Ya, jadi tadi ya menimbulkan anemia sehingga menimbulkan resiko hemorrhagic postpartum atau akibat kematian langsung, misalnya dia menyerang malaria pada susunan saraf pusat sehingga menimbulkan suatu keadaan kejang ya yang akan juga menyebabkan resiko kematian yang disebabkan akibat langsung oleh malaria. Nah, selain itu ya, selain pada ibunya bisa menimbulkan kematian langsung akibat malarianya atau kematian tidak langsung akibat anemi yang tambah berat dengan adanya malaria, maka pada bayinya tadi ya terjadi prematuritas, pertumbuhan janin terhambat, adanya malaria infeksi kongenital, dan tentu adalah AUFD atau kematian pada janin. Ya. Oke. Gambaran klasiknya ya kalau tadi kita membahas TORCH, demamnya hanya sumeng-sumeng, artinya flu-like syndrome, tidak begitu tinggi. Tetapi pada malaria ini kita lihat adanya demam yang akut, baik bersifat paroksismal yang didahului dengan stadium dingin, kemudian menggigil ya dan demam tinggi, ataupun mungkin gejala yang lain, mual, muntah, diare, pegal otot, terutama yang harus kita tanya apakah ibu ini habis bepergian atau berasal dari daerah endemis atau tidak. Ya, gitu. Jadi kita tanya apakah dia pernah atau habis berkunjung di daerah endemis atau dia justru tidak tinggal di daerah endemis kemudian bepergian ke tempat yang non endemis atau mungkin ada riwayat penyakit malaria sebelumnya. Pemeriksaan fisiknya seperti ini. Jangan lupa memeriksa konjungtiva palpebranya. Kita lihat skleranya ikterik atau tidak dan juga adanya hepato dan splenomegali. Jadi penting sekali pada saat kita ANC
head in toto itu harus diperhatikan, tidak langsung menuju kepada status obstetrikusnya. Ya, perhatikan apakah ada keadaan-keadaan sistemik yang juga akan berdampak terhadap kehamilannya. Ya, pemeriksaannya tentu melalui pemeriksaan laboratorium, bisa kita melakukan pemeriksaan hapusan darah atau kita menggunakan rapid diagnostic test untuk mendeteksi adanya antigen parasit malaria dengan menggunakan imunokromatografi. Ya, ini beberapa keadaan ya yang biasanya kita dapatkan pada Plasmodium falciparum. Manifestasinya kita bisa melihat kalau menyerang otak ya tentu ada penurunan kesadaran, ada kejang berulang, ada kaku kuduk ya, kemudian juga ada distres pernafasan, dan kita lihat bagaimana ada hemoglobinuria. Kalau kemudian terjadi persalinan, maka ada perdarahan yang bersifat abnormal. Udim paru kalau keadaannya tambah berat bisa kita lihat dengan pemeriksaan dari radiologinya. Sedangkan gambaran laboratoriumnya ada keadaan hipoglikemi, asidosis metabolik, anemia berat ya, kemudian gangguan fungsi ginjal, urum kreatininya meningkat, hemoglobinuria, dan terjadi asam laktat yang meningkat. Ya, keadaan-keadaan ini semua tentu akan memperberat bagaimana seorang ibu hamil yang sudah mengalami kelemahan daya tahan tubuh atau imunitasnya lemah ditambah dengan keadaan tersebut. Sehingga ini adalah komplikasi-komplikasi malaria dalam kehamilan. Anemia, ya, hipoglikemi, udim paru akut, imunosupresi, demikian juga gagal ginjal, dan tentu resiko terhadap janinnya mengalami tadi prematuritas, abortus, prematuritas, maupun suatu keadaan IUGR sampai dengan IUFD. Bahkan kita juga mengenal tadi ada sifilis kongenital, maka pada malaria juga bisa mengalami malaria kongenital. Maka pencegahannya, yang pertama tentu adalah mencegah dari gigitan nyamuk. Maka di sini penggunaan kelambu dengan berinsektisida pada daerah-daerah yang endemis itu masih sangat dianjurkan. Kemudian pemberian profilaksis, ya, mengendalikan vektor bagi wanita-wanita yang akan bepergian dan kebetulan dia tidak tahu saat itu hamil atau tidak, tapi akan mengunjungi daerah endemis, ini tentu harus diberikan profilaksis. Ya. Terapinya adalah seperti ini, tapi saya kira ini tidak perlu dihafalkan karena seperti kita ketahui pengobatan saat ini tentu sudah berkembang pesat ya. Pemberian obat-obatan untuk malaria jenis ovale, malaria malariae maupun malaria falciparum beserta dengan regimen-regimennya ini sudah di dalam keadaan paket. Ya, kalau kita di fase primer ini sudah dalam keadaan paket yang bisa langsung diberikan kepada ibu dengan malaria. Ya, saya sendiri terus terang belum pernah ketemu pasien dengan malaria, ya, sehingga karena biasanya daerah-daerah endemis adalah berada di daerah luar Pulau Jawa. Jadi, tapi ini perlu diketahui juga ya, terutama ketika nanti adik-adik misalnya ada yang internship-nya itu di luar Jawa gitu ya, maka ini harus diketahui karena pada saat ANC harus diperhatikan resiko kehamilan pada ibu-ibu hamil dengan malaria. Nah, penanganan persalinannya tentu ini harus ditangani dengan baik karena kita harus melakukan monitoring terhadap uterus maupun di cicit untuk menilai adanya keadaan gawatan janin, baik itu fetal tachycardia yang kemudian akan berlangsung terjadinya fetal bradycardia.
pemberian obat-obat antipiretik untuk menurunkan suhu badan, dan tentu kita juga harus melakukan rehidrasi, tetapi sebisa mungkin karena ada resiko terjadinya gagal ginjal akibat kelainan pada ginjalnya tadi ya, urium kreatinnya meningkat dan juga ada hemoglobinuria, maka harus mencegah. Jangan sampai rehidrasi yang kita berikan itu justru kemudian menimbulkan keadaan overhidrasi. Kemudian pada saat impartu kala 2, maka perlu kita pikirkan apakah kita tetap memimpin persalinan dengan persalinan normal, artinya ibu mengejan, atau kita menggunakan alat-alat seperti vakum, forceps untuk mempercepat proses skala 2-nya. Ya. Sesosesaria bukan sebuah indikasi yang rutin dikerjakan, tetapi tetap harus berdasarkan suatu indikasi obstetrik. Ini pemantauan perawatannya, saya kira tidak, saya next aja. Demikian untuk. Jadi suatu penyakit yang disebabkan oleh protozoa ini sebetulnya bisa kita hindari kalau kita bisa menghindarkan ibu hamil itu dari gigitan nyamuk Anopheles betina yang merupakan vektor. Ya, apakah itu dengan kelambu atau mungkin dengan tadi ya memberikan profilaksis jika akan mengunjungi daerah yang endemik ya. Kemudian wanita hamil karena di situ daya tahannya lemah, maka dia rentan terkena malaria, dan ini menjadi masalah yang harus kita tanggulangi bersama. Ya. Kemudian malaria yang tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan morbiditas dan mortalitas baik pada ibu dan pada bayinya. Oke, saya kira itu. Untuk malaria, kenapa diangkat? Karena tadi ya, resiko aneminya menjadi lebih double. Ya. Jadi kematian ibunya bisa secara langsung karena malarianya, atau secara tidak langsung karena ada kelainan anemia akibat malaria, bahkan kehamilan itu sendiri juga membawa dampak terhadap adanya hemodialisis atau adanya anemia fisiologis karena kehamilannya. Yang tentu akan diperberat keadaan ini dengan adanya resiko anemi pada infeksi malaria. Baiklah adik-adik sekalian, tidak terasa ada 5 judul mengenai penyakit infeksi sudah saya sampaikan terkait triple screening, HIV, sipilis, maupun hepatitis, kemudian TORCH ya, berkenaan dengan infeksi virus yang bisa menyebabkan kelainan kongenital pada bayinya, dan juga yang terakhir masalah endemis yaitu keadaan lingkungan Indonesia yang memang berupa pantai dan rawa karena kepulauan, sehingga masih rawan untuk terjadinya malaria. Oke, saya kira cukup. Ada yang ingin didiskusikan sebelum saya akhiri? Baiklah, terima kasih kalau tidak ada yang ditanyakan, dan saya kira cukup karena materinya memang padat ya, padat dan jumlah yang harus dikuasai banyak, tapi jangan berkecil hati. Insya Allah yang saya keluarkan ya itu aja ya, gampang. Biasanya saya kalau mengeluarkan soal sesuai apa yang dikuliahkan. Jadi insya Allah adik-adik semua juga bisa mengerjakan. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sampai ujian akhir nanti adik-adik masih tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.